Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat takwa? Alhamdulillah kita ketemu lagi di season 2 kajian tafsir kita. Wah, nggak kerasa ya, kita udah ada di hari ke-14 bulan Ramadan. Nah, melanjutkan perjalanan kita di juz 2, ini adalah pembahasan kita yang ke-12. Kali ini kita akan coba menyelami satu ayat yang luar biasa, dalam yaitu Surah Al-Baqarah ayat 154. Sebuah ayat yang benar-benar bisa mengubah cara kita memandang apa sih sebetulnya arti hidup dan mati itu? Dan seperti biasa sahabat takwa, seluruh materi dan pembahasan kita dalam kajian ini tentunya disusun di bawah bimbingan dan pengawasan dari guru kita, Ustadz Ahmad Alifian. Kita doakan semoga Allah SWT senantiasa menjaga beliau dan memberkahi ilmunya. Oke, biar pembahasan kita lebih terarah, ini dia peta perjalanan kita untuk memahami ayat 154 ini. Pertama, kita akan lihat fondasinya dulu, hubungannya sama sabar dan sholat. Kedua, kita akan bahas larangan keras untuk bilang mereka mati. Ketiga, nah ini intinya, kita akan bongkar seperti apa sih hakikat kehidupan para syuhada itu. Keempat, kita akan jawab pertanyaan yang pasti muncul, kalau mereka hidup kok kita nggak ngerasain. Dan terakhir yang paling penting, gimana caranya kita bawa semangat ini ke kehidupan kita zaman sekarang. Yuk kita mulai. Kita langsung masuk ke bagian pertama ya, fondasi sabar dan sholat. Kenapa sih kita harus mulai dari sini? Karena ternyata ayat 154 ini nggak bisa dipisahkan dari ayat sebelumnya, ayat 153. Keduanya saling terkait erat. Jadi begini, di ayat 153, Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kita, minta tolonglah dengan sabar dan sholat. Nah, para ulama tafsir seperti Imam Ibnu Katsir menjelaskan adanya munasabah atau kaitan yang kuat di sini. Ini seolah-olah Allah lagi mempersiapkan kita. Allah kasih kita bekal dulu. Kuatin diri kalian ya dengan sabar. Karena setelah ini, di ayat 154, akan dibahas ujian kesabaran tingkat tertinggi, yaitu pengorbanan nyawa di jalannya. Jadi sabar dan sholat itu adalah modal utama untuk meraih kemuliaan syahid. Nah, dari fondasi sabar tadi, kita beranjak ke bagian kedua, tentang larangan untuk mengatakan mereka mati. Ini bukan sekedar larangan biasa loh, ini adalah sebuah teguran. Tapi teguran yang isinya penuh dengan kemuliaan. Coba perhatikan baik-baik kalimat pertamanya. Wala taqulu, yang artinya, dan janganlah kamu mengatakan. Kalimatnya tegas banget ya sahabat takwa, ini bukan cuma saran, tapi larangan langsung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, pertanyaannya, kenapa ya larangannya bisa setegas ini? Ada cerita apa di baliknya? Jadi ceritanya begini. Para ulama, seperti Imam Al-Wahidi dalam kitabnya Asbabun Nuzul, menceritakan bahwa ayat ini turun setelah Perang Badar. Waktu itu ada 14 sahabat yang gugur syahid. Nah, secara manusiawi, sebagian orang berkata, duh kasihan ya si Fulan, dia mati, jadi kehilangan semua nikmat dan kesenangan dunia. Ucapan ini, walau terdengar wajar, sebetulnya memandang kesyahidan sebagai sebuah kehilangan. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala pun menurunkan ayat ini bukan untuk menghukum, tapi sebagai sebuah teguran yang penuh kasih sayang untuk meluruskan cara pandang kita, untuk memberitahu kita semua itu bukan kehilangan, justru itu adalah puncak kemuliaan. Nah, sekarang kita sampai pada jantung dari pembahasan kita. Bagian ketiga, apa sih hakikat kehidupan para syuhada itu? Sebuah realitas yang ternyata ada di luar jangkauan indera kita. Allah melanjutkan ayatnya dengan kalimat yang sangat kuat, bal ahya, yang artinya sebenarnya mereka hidup. Ini bukan metafora ya, bukan cuma kiasan, mereka hidup dalam kenangan kita. Bukan. Allah sedang menegaskan sebuah fakta. Mereka itu benar-benar hidup. Tapi hidup yang seperti apa? Nah, untuk menjawab pertanyaan itu, ada sebuah hadits sahih riwayat Imam Muslim yang memberikan kita gambaran yang subhanallah, luar biasa indahnya. Rasulullah SAW menjelaskan bahwa ruh para syuhada itu diletakkan di dalam perut burung-burung berwarna hijau. Burung-burung ini jadi semacam kendaraan super istimewa bagi mereka. Mereka bebas terbang kemanapun di taman-taman surga, minum sepuasnya dari sungai-sungai surga, dan ketika beristirahat, mereka bernaung di lentera-lentera emas yang tergantung di bawah arsy Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masya Allah, ini bukan sekedar hidup, ini adalah kehidupan yang penuh dengan kenikmatan dan kehormatan yang paling tinggi. Dan puncaknya, ada dialog yang sangat mengharukan dalam lanjutan hadis itu. Allah bertanya kepada mereka, apalagi yang kalian inginkan? Mereka jawab, ya Rab, apalagi yang kurang, kami sudah bebas menikmati surgamu. Tapi setelah ditanya berulang kali, mereka sadar Allah ingin mendengar permintaan mereka. Dan tahu apa yang mereka minta? Mereka bilang, ya Rab, kami cuma minta satu. Kembalikan ruh kami ke jasad kami di dunia, supaya kami bisa berperang lagi dan terbunuh lagi di jalanmu. Kenapa? Bukan karena mereka rindu dunia,
tapi karena mereka sudah melihat sendiri betapa dahsyat dan tak terbayangkannya pahala menjadi seorang syahid. Wow, gambaran yang indah banget ya. Tapi tunggu dulu, ini pasti memunculkan satu pertanyaan besar di pikiran kita semua kan? Pertanyaannya sangat wajar. Iya, oke, kalau mereka memang benar-benar hidup dengan segala kenikmatan itu, kenapa kita di sini nggak bisa melihat mereka, nggak bisa mendengar mereka? Kenapa kita nggak bisa merasakan keberadaan mereka sama sekali? Jawabannya, sahabat takwa, ada pada satu konsep kunci, kehidupan barzakhiyah. Ini adalah kehidupan di alam barzah, sebuah alam antara dunia dan akhirat. Imam Asy-Syanqiti menjelaskan, ini adalah sebuah dimensi yang punya aturan mainnya sendiri, yang sama sekali berbeda dengan dunia kita. Bayangkan saja, hukum fisika, ruang dan waktunya itu ada di luar jangkauan panca indera dan logika kita. Ibaratnya, kita dan mereka itu ada di frekuensi yang berbeda. Nah, disinilah letak makna dari kalimat penutup ayatnya, walakin la tash'urun, tetapi kamu tidak menyadarinya. Pas banget kan? Kata tasyurun ini menurut Imam At-Tabari akarnya merujuk pada persepsi indrawi. Jadi kita memang tidak bisa merasakan atau mengindra kehidupan mereka dengan alat-alat duniawi kita. Pengetahuan kita tentang ini semua bukan hasil dari penelitian atau pembuktian, tapi murni karena iman. Ini adalah hadiah, wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Singkatnya, kita tahu ini benar karena Allah yang memberitahu kita. Oke. Setelah kita tahu betapa mulianya para syuhada dan hakikat kehidupan mereka, sekarang kita masuk ke bagian yang paling praktis. Pertanyaannya, terus gimana caranya kita membawa spirit agung ini ke dalam kehidupan kita sehari-hari di zaman modern ini? Ternyata, makna berjuang di jalan Allah atau fisabilillah itu luas sekali. Menghidupkan spirit kesyahidan hari ini bukan berarti kita semua harus ke medan perang. Spirit ini adalah tentang pengorbanan. Mengorbankan apa yang kita suka demi apa yang Allah suka. Contohnya, berjuang melawan hawa nafsu kita setiap hari, itu jihad terbesar. Mengorbankan nyamannya kasur untuk sholat tahajud, mengorbankan waktu santai buat belajar ilmu agama, mengorbankan sebagian harta yang kita sayang untuk bersedekah. Bahkan, hal-hal seperti membela kebenaran lewat tulisan, berbakti sama orang tua, atau melayani orang lain dengan tulus, itu semua adalah bentuk pengorbanan di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi sebagai penutup, pertanyaannya saya kembalikan ke diri saya sendiri dan juga untuk kita semua renungkan. Dengan semangat dari ayat yang mulia ini, pengorbanan apa, sekecil apapun itu, di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mau kita mulai hidupkan hari ini? Semoga obrolan ringan kita kali ini bisa bermanfaat dan menambah ketakwaan kita semua. Sampai jumpa di kajian berikutnya. Takwa Talks with AI. When Takwa talks to technology. Obrolan ringan menambah ketakwaan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.